Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita jumpa lagi di podcast Ngopi Bareng Catung. Kali ini tim di Jawa Post TV lagi geruduk markasnya Subaru di Gias. Kebetulan Subaru sekarang mengeluarkan beberapa model, satu model ya Pak ya? Satu model baru di Gias ini. Bersama saya adalah Pak Ari Christopher, beliau adalah CEO Subaru Indonesia. Selamat siang Pak Ari. Siang, apa kabar? Gimana Pak, sehat? Sehat, selalu Alhamdulillah. sehat. Ini udah hari ke berapa ya Pak? Hari keberapa ya? Ke-7 ya? Ketujuh kali ya, pokoknya tinggal 3 hari terakhir. 3 hari Iya. terakhir, tapi penjualan gimana? Mantap kan Pak? Penjualan so far sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Pak Ari, kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Ya. Ini kan jam istirahat, jadi Ya. ngopi bareng Cak Atung, ngobrol otomotif pas Ngobrol. istirahat Pak. Wah, mantap. Maaf nih, istirahat kita ganggu waktunya. Gak apa-apa, Gak apa-apa ya. gak apa-apa. Pak Ari, ada beberapa pertanyaan Pak yang bikin saya penasaran. Dulu itu Subaru itu sempat keluar dari Indonesia tahun 2022 Pak. Setelah itu Subaru balik lagi. Itu gimana sih Pak ceritanya? Jadi tepatnya dulu Subaru tuh keluar dari Indonesia tahun 2014. Oh 2014. 2014. Jadi 2014 keluar dari Indonesia sampai tahun 2020. 2020. Jadi 6 tahun vakum, nggak ada agen pemegang mereknya. Di tahun 2020 Subaru me-assign atau meng-appoint Plaza Group. Dalam hal ini diwakili oleh Plaza Automega yang kita kenal sebagai Subaru Indonesia, sebagai importir dan distributor Indonesia Subaru di Indonesia yang baru. Bukan APM ya Pak? APM. Oh APM. APM, importir dan distributor kan APM namanya. Oh iya. Nah itu di 2020 bulan Februari. Cuman apa boleh buat mungkin sama-sama tahu saat itu kan kita mulai COVID tuh. Ya benar. Jadi proses untuk membawa Subaru kembali meskipun sudah ada tanda tangan distributorship agreement dengan Subaru Corporation tertunda sampai akhirnya kita baru pertama kali launching mobil Subaru lagi balik di Indonesia di tahun 2022. 2022. Iya, 2022 bulan Mei saat itu. Itu baru real aktif ya Pak ya? Real jualan. 3S. Sales, service, spare part. Ya. Meskipun sebetulnya di 2021 kami sudah mulai buka untuk bengkel resmi kami dulu. Meskipun belum jualan mobil baru, tapi authorized workshop Subaru sudah mulai berjalan atau sudah mulai beroperasi di tahun 2021 saat itu. Okay. Itu untuk jaga-jaga mereka yang sudah punya Subaru biar ini ya? Iya, karena kita sadar saat itu sekian tahun, lebih dari 5 tahun, 6 tahun lebih, pemilik Subaru ini tidak punya induk semang istilahnya. Resah. Dibilang resah nggak juga, tapi ya itulah Subaris itu. Jadi artinya mereka tetap cinta sama mobil Subarunya, tapi ya otomatis ketersediaan spare part kan mereka harus hunting sendiri, harus sendiri. Nah, pada saat kita ditunjuk dan 2021 kita sudah siap untuk membuka bengkel resmi, kita jalanin bengkel resmi dulu. Oh, bukan jualan produk bukan jualan mobil baru dulu, tapi kita buka bengkel resmi dulu. Jadi banyak pihak saat itu bilang itu permintaan pasar memang. Enggak, strategi Subaru. Strategi kita sendiri. Karena saat itu kita sangat amat yakin bahwa sebetulnya sudah banyak pemakai Subaru atau pemilik Subaru yang amat sangat merindukan dengan adanya si bengkel resmi ini. Iya. Jadi pada saat kita buka bengkel Subaru di tahun 2021, animonya luar biasa. Mereka banyak sekali yang bawa mobil-mobil Subaru lamanya ini ke bengkel kami untuk ya kita bilang welcome back program. Okay. Seperti itu. Gimana sih Pak pasar Indonesia terkait dengan merek Subaru? Karena
Subaru itu kan punya filosofi Subaru build around the people. Nah, itu apa hubungannya dengan apa namanya strategi Subaru itu, Pak? Saya kalau bicara Subaru rasanya satu hari satu malam nggak akan habis sih. Waduh, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti ketiduran semua ini, Pak. Ceritanya sangat amat menarik kalau kita sudah berbicara mengenai Subaru. Iya, iya, iya. Karena mobil itu kan segmented banget dan Mobil kalau yang nggak sangat orang- segmented dan mobil yang memang pada saat kita berbicara mengenai Subaru, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya komunitas. Ya, benar. Jadi artinya Subaru is all about community. Artinya saat kita berkomitmen untuk menjalankan bisnis Subaru di sini, ya kita harus bisa merangkul komunitas ini. Iya, iya. Karena Subaru bisa berhasil kalau memang komunitasnya kuat. Itu yang kita percaya. Kurang lebih seperti itu. Tapi sampai sekarang ini ada hubungan baik dengan atau mungkin Subaru punya komunitas yang dinaungi Subaru komunitas resmi ya? Ada komunitas resminya namanya Subaru Indonesia Club. Oh, masih berapa anggotanya sekarang, Pak? Anggota sih udah banyak ya. Mungkin ada hampir 400. 400. Iya. Ini kameramen ini punya mobil Subaru, Pak. Mau ikut komunitas bisa nggak? Harus dong. Kamu Subarumu Ikut. ikut komunitas diecast tapi ya? Ya jadi kayak misalkan setiap Gias gitu ya, kayak hari Sabtu nanti, Ah, mereka datang. sengaja diundang untuk. Sengaja diundang, datang, mereka dan memang kita cukup solid Ya, ya. hubungannya gitu. Jadi dan mereka yang menjadi brand ambassador kita Oh. secara sukarela. Secara sukarela, iya. 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 Itu beberapa PM juga strateginya mungkin hampir mirip, tapi memang benar kenyataannya memang kepanjangan tangan kita itu Iya. adalah komunitas. Iya, tapi saya selalu bilang bahwa kalau Subaru itu is unique karena Subaru is all about community. Artinya Subaru itu adalah mobil yang memang sangat diminati oleh car enthusiast di Indonesia. Very segmented, Very segment. very segmented sebetulnya. Jadi ya memang yang namanya car enthusiast pasti nggak jauh-jauh dari komunitas. Benar, benar. Yang seperti itu. Terus ada pertanyaan, Pak. Kalau memang ini tadi Pak Ari bilang kalau mobil ini memang segmented ya, memang tidak semua orang tertarik dengan Subaru, tapi hanya orang yang hobi atau yang memang benar-benar cinta Subaru aja yang istilahnya ini. Tapi orang tidak menutup kemungkinan mereka yang pengen punya Subaru mempertanyakan nih, gimana sih layanan afternya, susah nggak? Dari spare partnya, dari ininya, itu gimana Pak Ari? Jadi gini, kita bilang bahwa pencinta Subaru itu Subaris. Subaris itu pencinta Subaru, memakai Subaru yang benar-benar fans sama Subaru kita bilangnya Subaris. Ada artinya nggak Pak? Enggak, memang enggak itu ya? Subaris. Memang Subaru Subaris. dari Subaru pencinta Subaru namanya Subaris. Ada peraturan tidak tertulis di antara semua Subaris. Ya. Meskipun saya bilang bahwa Subaru itu hanya mobil yang bukan hanya mobil, Subaru itu adalah very segmented, mobil yang bisa dinikmati oleh penggemar mobil atau car enthusiast. Tapi sebetulnya ada peraturan tidak tertulis di antara para Subaris. Kita berkewajiban menjadikan semua orang yang belum Subaris jadi Subaris. Bus. Gimana caranya Pak? Ya artinya kita harus bisa bilang, kita harus bisa mempromosikan Subaru-Subaru ke orang-orang yang belum mengenal Subaru. Lu mesti cobain Subaru. Once you drive a Subaru, lu gak akan bisa pindah ke lain hati nih. Atau at least harus ada Subaru di dalam garasi kamu. Itu rules-nya sebetulnya. Iya, nah, iya. jadi kalau dibilang bahwa Subaris ini atau orang-orang yang mau menjadi Subaris, mereka bertanya, nanti spare part-nya gimana? Itulah makanya kenapa harus bergaul sama Subaris. Jadi jadi mereka harus bisa mengconvince. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita yang mengconvince, kamu jualan mobil. Ya, kamu kan jualan. Bisa Masa aja kamu ngomong seperti itu. iya. Nah, makanya yang mengconvince bukan kita. Iya, Orang iya, bisa iya. melihat kenyataan ya kan? Itu tugasnya Subaris ya. Itu kasih Subaris. Iya. Ya kan? Kalau Subaris nggak puas sama mobilnya kan nggak mungkin dia mau promosiin. Ya nggak? Ya benar. Berarti dari pihak Subaru sendiri yang harus istilahnya merangkul Subaris Iya. ini, istilahnya campaign secara tidak langsung ya Pak ya? Betul. Makanya kenapa buat kami di Subaru kepuasan pelanggan itu adalah yang utama. Oke.
ada berapa, maksudnya sampai sekarang ini ada berapa model Pak yang dipasarkan Subaru? Ada 6 model. Crosstrek, Forester, Outback, itu SUV-nya. Lalu ada sports modelnya WRX Wagon, WRX Sedan, sama BRZ. Yang jadi konsen Subaru di pasar otomotif Indonesia itu apa Pak? Model apa kan sekarang? Ya memang di Indonesia itu kan unik. Orang senangnya SUV, apalagi SUV 7 penumpang. Nah, gimana menurut pandangan Subaru? Apakah ngikutin tren yang ada atau memang Subaru menciptakan tren sendiri? Karena mungkin segmennya Ya. beda ini. Itulah uniknya dari Subaru. Subaru tidak pernah mengikuti tren otomotif dunia. Karena Subaru yakin dengan apa yang dikerjakan atau apa yang di planning oleh Subaru itu adalah yang terbaik buat customer, Betul. buat pemakai. Contoh, kita punya dua kategori, SUV dan sports model. SUV kami ada yang namanya Crosstrek, ada yang namanya Forester, ada yang namanya Outback. Nah, kebetulan SUV ini semuanya adalah all-wheel drive. Semuanya? Tapi, iya semuanya. Crosstrek, Forester, Outback, itu semuanya all-wheel drive. Tapi tiga-tiganya nggak ada yang 7-seater. Five seater. Five seater semua. 5-seater semua. Nggak ada yang 7-seater. Kenapa kita nggak menciptakan 7-seater? Karena kita amat sangat yakin semua pemilik Subaru harus bisa mendapatkan kenikmatan mengendara yang maksimal. Kenapa maksimal? Karena mobil 7-seater udah pasti kenikmatan berkendaranya itu dikurangi. Ya. Udah pasti. Udah pasti. Dan penumpang baris ketiga studi mengatakan tidak aman. Dan Oke. itu yang tidak mau dikorbankan oleh Subaru. Tapi Subaru sendiri punya nggak line up 7 penumpang Pak? Ada tapi bukan untuk market Indonesia. Oh. Nah, Oke. Jadi nggak akan dibawa ke Indonesia juga. Gitu. Jadi ya memang hal-hal seperti ini yang menjadikan Subaru ini seakan-akan idealis. Sebuah produsen mobil yang idealis. Tapi disitulah kita amat sangat yakin Subaru bisa survive dengan itu. Karena kita menciptakan trendsetter sendiri. Trendsetter sendiri. Iya. Ya? Oke. Tapi kalau misalnya kan orang di pasar di Indonesia itu konsumen itu pengennya itu kalau nggak mobil SUV atau mobil hatchback. Kalau hatchback kan kita ada. Ya. Itu persentase Subaru jualan di Indonesia itu berapa persen Pak? Untuk yang SUV berapa, hatchback berapa? Oh, kalau hatchback itu ya masuk kategorinya SUV. Jadi kategori kita hanya SUV Oh SUV. dan sports model. Oh. Jadi SUV itu Crosstrek itu ya kalau Mas lihat bentuknya hatchback. Kalau Forester ya dia SUV. Yang agak panjang. Kalau Outback yaitu SUV wagon. Kan gitu kan. Nah, sports model kita punya WRX wagon yaitu wagon. Terus ada WRX sedan, terus ada BRZ yang sport coupe. Nah itu, cuman kalau hatchback ya, kalau tanya ada hatchback ya Crosstrek otomatis. Crosstrek itu ya SUV kecil kita. SUV yang paling kecil lah. Gitu. Berapa sih Pak target 1 tahun Subaru Pak? Balik lagi, Subaru itu unik. Kami dari Subaru Corporation Jepang tidak pernah ditargetkan volume penjualan. Tidak pernah. Yang kami fokuskan saat ini adalah bagaimana memperkuat brand awareness Subaru dulu di Indonesia. Bagaimana kita memperkuat fondasi kita dulu nih di Indonesia. Bukan kita hanya sekedar mengejar volume penjualan. Jadi bukan itu yang utama. Jadi dari tahun pertama 2022, 2023, 2024, 2025, 4 tahun, kita fokus utamanya bukan berapa jumlah penjualan. Bukan seberapa besar, tapi seberapa kuat kita membuat fondasi Subaru di Indonesia untuk kita bisa growth step by step. Sekarang fondasinya udah terbentuk belum? Fondasinya kan udah terbentuk, Ya. tapi kembali lagi butuh waktu untuk bisa membuat fondasi ini cukup kuat. Ya. Gitu. Sampai tahun keempat kita belum fokus ke volume penjualan. Masih terus bangun jaringan. Iya. Gitu. Kita masih terus mengedukasi kepada publik di Indonesia, kenapa Anda layak untuk memiliki Subaru? Apa yang istimewa dari Subaru? Yang tidak dimiliki oleh mobil lain. Iya. Mobil apa namanya Subaru identik dengan mobil sport ya Pak? Nggak juga.
Enggak juga, buktinya kita punya SUV. Iya, maksudnya, wih, mereknya Subaru nih, pasti kenceng nih larinya ini. Itu kan image dulu. Memang sebetulnya ya Subaru dia banyak mengadopsi keberhasilan Subaru di kancah WRC. Pada saat mereka masih aktif di WRC tahun 90-an. Tapi kan itu udah lama berlalu, udah lama berselang ya menurut saya. Jadi ya nggak ada salahnya memang bahwa image-nya Subaru, oh mobil rally ya? Iya, bener. Tapi kita selalu bilang, sebetulnya Subaru itu not all about motorsport. Not all about motorsport. Dia artinya kita lebih menitik beratkan kepada adventure, family trip, outdoor activity, lebih kayak seperti itu. Meskipun memang kita punya segmen sport. Ya. Kita punya gitu. Untuk pemilik Subaru yang lama, Pak, ini kan fondasi udah terbentuk meskipun masih running kan, masih istilahnya memperkuat lagi brand Subaru di Indonesia. Mereka yang sempat ditinggalkan Subaru dulu, itu kan pasti dia punya unit yang lama-lama. Gimana strategi Subaru untuk istilahnya melayani mereka meskipun dia punya unit yang lama-lama, dari segi spare part-nya, dari segi layanannya, dari pokoknya semua after sale-nya. Strategi Subaru gimana, Pak? Apakah kita nggak pernah membedakan apakah mereka punya Subaru yang beli dari kita sejak tahun 2022 ataupun mereka memiliki Subaru dari sebelum kita ada. Jadi semua customer kami baik yang mobil lama maupun mobil baru, selama mobilnya logonya masih Six Stars, kita akan layani sama. Subaru itu unik, Mas. Mobil pada yang baru adalah mobil tahun 2022 ke atas. Yang setelah kita jual. Sebelum tahun 2022, 21, 20, 19, 18 nggak ada. 17, 16 nggak ada. Jadi sebelum tahun 2022 adanya lagi tahun 2014. Jadi dari jauh dari 2014 sampai 2022 nggak ada. Nggak ada unit yang baru. Nggak ada. Kosong. Jadi kalau kita gampang, Subaru tahun berapa? 2022. Subaru tahun berapa? 2014 ke bawah. Iya. Jadi gampang, nggak ada yang bilang, gue punya mau Subaru tahun 2017, nggak bakal ada. Kalau build up misalnya ada yang... Iya, belum pernah ketemu dan nggak ada. Iya, nggak ada. Nah nanti kalau misalnya yang 2014 ke bawah ini, dia butuh spare part atau apa? Masih kita sediakan. Ada program nggak sih, Pak, untuk pemilik? Ada banget. Back to Care, Back to Subaru. Itu adalah program service campaign yang memang didesain oleh tim after sales-nya Subaru Indonesia. Itu memang campaign yang memang diperuntukkan bagi pemilik-pemilik Subaru tahun 2014 ke bawah. Back to Care, Back to Subaru. Nama campaignnya. Iya. Meskipun dulu memang manajemennya beda, tapi masih tetap aja Subaru yang sekarang melayani mereka ya? Masih. Nggak kita bedakan sama sekali. Siap. Pak Ari, ini kan era elektrifikasi, Pak. Apa sih pendapat Subaru atau komentar Subaru tentang hal ini? Apakah nantinya Subaru punya rencana untuk ke situ, untuk bermain ke situ, atau masih memperkuat di segmen mobil ICE atau mobil hybrid lah? Kalau saya banyak yang nanya pertanyaan gini ke saya. Kapan sih Subaru masukin mobil EV gitu kan? Jawaban saya adalah tunggu aja tanggal mainnya. Tapi buat kami di Subaru, EV bukan segalanya. Oh gitu? Tapi bukan juga berarti bahwa tidak akan ada EV. Tidak ya. Tidak ada. Tidak begitu. Jadi buat saya, balik lagi. Subaru itu mobil untuk kesenangan. Mobil untuk kesenangan? Kesenangan. Mobil untuk sharing the happiness. Itu Subaru. Jadi artinya baik itu ICE, baik itu hybrid, baik itu EV, itu harus bisa memberikan kesenangan. Bukan hanya sekedar mobil yang sebagai alat transportasi. Saya selalu berkali-kali bilang, Subaru itu bukan sekedar alat transportasi yang memindahkan manusia dari titik A ke titik B. Subaru tidak seperti itu. Subaru harus bisa membawa kesenangan pada saat proses pemindahan itu kepada pemakainya dan pemiliknya. Tidak peduli itu ICE, tidak peduli itu hybrid, tidak peduli itu EV. Jadi kalau ditanya, apakah Subaru ada rencana ke situ? Jawaban saya ada.
Tapi kalau ditanya kapan, tunggu aja tanggal mainnya. Kalau tunggu aja tanggal mainnya. Kan istilahnya mumpung sekarang pemerintah ngasih kemudahan, nggak usah bikin pabrik deh. Lu impor aja juga nggak apa-apa. Ya, itulah yang memang selalu kita studikan sangat amat mendalam. Kita di Subaru dan Subaru Corporation itu amat sangat menghindari pada saat kita meluncurkan satu produk itu nggak berapa lama discontinue. Kita nggak mau seperti itu. Once kita meluncurkan satu model, satu produk itu akan harus berada long lasting ada di sini. Untuk apa? Untuk supaya memberikan kepuasan juga bagi konsumen. Coba bayangin, Mas beli mobil tipenya A, baru beli tahun ini. Tahun depan nggak ada. Besok udah disuntik mati. Besok udah suntik mati. Bingung nggak? Iya lah Pak. Kita mau cari spare part kemana? Nah, begitu. Itu yang dihindari oleh Subaru. Once kita memperkenalkan atau meluncurkan mobil di Indonesia, kita harus benar-benar amat sangat yakin bahwa mobil itu akan berada selamanya di sini. Oke. Gitu. Tapi di Subaru di prinsipnya sendiri sudah punya ya teknologi itu ya? Udah ada. Ada. Gampang lah sekarang di browsing juga udah keluar semua ya. Iya. Udah ada, itu udah ada. Cuman balik lagi, EV bukan segalanya buat Subaru. Meski itu EV tersebut harus bisa membawa kesenangan dalam berkendara. Nggak hanya memindahkan manusia untuk mode satu ke satu yang lain lah ya? Apapun juga model Subaru yang dikeluarkan, model tersebut harus bisa membangun emosional. Setuju saya Pak. Antara mobil tersebut dengan pemiliknya. Iya, benar. Itu yang membuat Subaru itu unik buat saya. Tapi jarang orang yang istilahnya punya mobil itu sampai dia ada chemistry sama mobilnya, itu jarang. Uniknya Subaru adalah seperti itu. Siapapun yang memiliki Subaru, saya bisa pastikan 95% mereka punya hubungan emosional terhadap Subarunya. Tidak peduli itu mau Subaru lama, mau Subaru baru, mau Subaru yang tipe apa. Pasti mereka punya hubungan emosional yang amat sangat kuat. Benar. Itulah yang membedakan Subaru dengan mobil lain. Yang tidak akan didapat dari mobil lain. Kalau kita di Subaru, kebetulan saya seorang Subaris juga. CEO sekalian Subaris juga. Nah, saya selalu bilang saya mendingan saya dipanggil Subaris sebetulnya dibanding CEO. Saya lebih suka jabatannya Subaris sebetulnya. Iya. Jadi saya pakai Subaru itu dari tahun 2010. Saya selalu bilang, kita nih Subaris selalu bilang, pada saat Anda ngunci mobil Anda di tempat parkir, Anda jalan 3-4 langkah, Anda noleh balik nggak ke mobil Anda? Pastilah Pak. Kalau Anda tidak punya hubungan emosional, Anda tidak akan noleh. Jalan aja. Tapi kalau Anda punya hubungan emosional, Anda pasti setelah ngunci 2, 3, 4, 5 langkah pasti balik. Keren nih mobil gue. Itu artinya Anda punya hubungan emosional. Iya. Berarti tugas Subaru itu sejak 2022 itu bisa dibilang berat ya Pak ya? Bangun pondasi. Iya. Branding, mengenalkan Subaru ke lewat Subaris dan kerja kerasnya luar biasa. Ya itulah challenge kami, tapi itulah juga pula yang menjadi tantangan tersendiri yang sangat mengasihkan untuk kami. Ingat, ada peraturan tidak tertulis, seorang Subaris harus menjadikan seseorang yang belum Subaris jadi Subaris sebanyak-banyaknya. Berarti ini nanti bisa jadi saya jadi Subaris dong Pak? Itu tujuan saya. Aduh. Pak Ari, terakhir Pak Ari. Tadi udah diceritakan panjang lebar ya. Orang yang tidak mengenal Subaru jadi tahu nih, oh ternyata Subaru punya program untuk pemilik mobil-mobil yang lama. Nggak usah ketakutan masalah aksesoris. Nggak usah ketakutan masalah aksesoris dan spare part. Nggak usah takut masalah perawatan. Nggak usah takut tentang kenyamanan. Tadi udah disebutkan semua. Untuk kedepannya nih Pak Ari, apa sih rencana Subaru terdekat atau mungkin ada plan yang istilahnya yang menjadi gongnya Subaru nanti Pak? Sebetulnya plan kami adalah kita mau benar-benar memperkuat brand awareness Subaru di Indonesia. Kita mau memberikan edukasi kepada banyak orang, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bahwa apa Subaru? Kenapa kita harus punya Subaru? Kenapa Anda layak untuk memberikan Subaru kepada orang-orang tercinta Anda? Itu yang mau kita edukasi. Keamanannya yang memang udah terbukti di semua negara. Kesenangan yang bisa
diberikan oleh Subaru, hubungan emosional yang bisa diberikan oleh Subaru. Jadi itu adalah rencana jangka pendek kami untuk bisa mengedukasi sebanyak mungkin orang yang memang belum mengerti Subaru. Bahwa Subaru ini merek atau mobil yang layak loh. Gitu. Memang sih kalau kita perhatikan Subaru ini belum ada apa saya yang nggak tahu ya, belum ada pemberitaan yang istilahnya dari sisi keamanan membahayakan. Tidak apa namanya, belum istilahnya masih oke lah, masih beritanya nggak terlalu inilah. Mungkin itu yang menjadi konsen Subaru Indonesia untuk nge-branding lagi Subaru ya Pak. Iya, jadi istilahnya kami balik ke Indonesia dengan komitmen yang amat sangat kuat dan yang udah pasti Subaru Corporation Jepang juga punya komitmen yang menurut saya sangat kuat sekali untuk kita menggarap market di Indonesia seterusnya dan selamanya. Amin, saya doain Pak, saya doain. Saya doain. Gitu. Kira-kira tahun ini ada model baru nggak Pak? Jadi Enggak, sampai akhir tahun selain ini. ditunggu aja. Ditunggu aja. Pasti Saya nggak ada bilang model baru. nggak bilang iya loh ya, ditunggu aja. Ditunggu aja. Oke Pak Ari, terima Oke, kasih atas thank you. waktunya. Terima kasih sama-sama udah Ngerepotin- mampir ya. Ngerepotin waktunya Pak Ari nih. Enggak, santai kok. Waktunya istirahat makan siang. saya tarik ke sini. Santai. Saya kalau cerita tentang Subaru selalu Seharusnya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Oke, tadi itu kita ngobrol dengan Pak Ari, bercerita tentang Subaru, bercerita tentang programnya Subaru, strateginya Subaru. Panjang lebar kita ngobrol tentang Subaru meskipun ada batasan waktu cuma 30 menit. Tapi terima kasih. Terus saksikan Ngobrol Bareng Cak Tung di podcast Jawa Pos Media. Ngobrol itu penting, yang penting jangan asal ngobrol.